Oke anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Mentari di pelajaran SBDP. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar dalam mewarnai. Ya, kemudian mengetahui langkah-langkah dengan 4 teknik warna. Ya, Ibu Mentari berikan di sini ada 4 langkah-langkah mewarnai. Yang pertama itu ada blocking, kedua gradasi, ketiga mixing, dan yang terakhir itu finishing ya. Nah, kita mau lihat ya sebelumnya, warna itu akan menambah kesan indah dalam suatu karya seni rupa. Ya, kalau Ibu Mentari secara pribadi itu lebih suka melihat sesuatu yang berwarna dibandingkan hanya hitam putih saja. Ya, jadi Ibu Mentari itu lebih suka melihat warna-warni. Ya, makanya dibilang warna akan menambah kesan indah dalam karya seni rupa. Ya, kemudian warna terdiri dari 2, yaitu warna primer dan warna sekunder. Ya, apakah sampai di sini kalian masih ingat pelajaran waktu kalian kelas 3? Ya, warna primer dan warna sekunder ya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Semoga kamu dapat berkonsentrasi dan dapat menyimak materi ini dengan baik ya. Nih, untuk warna primer itu adalah warna dasar ya. Kalau kamu masih ingat, warna dasar itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada merah, yang kedua ada kuning, yang ketiga ada biru. Ya, jadi ada 3 warna yang tergolong dalam warna primer. Ya, 3 warna dasar ini merupakan warna yang berdiri sendiri, ya, tidak tercampur oleh apapun. Nah, sementara warna sekunder. Warna sekunder ini merupakan hasil dari perpaduan warna primer. Ya, contohnya kuning ditambah biru. Kira-kira hasilnya apa? Hijau, ya. Kemudian, kalau misalnya merah ditambah biru, hasilnya apa? Ungu. Ya, jadi warna sekunder itu adalah perpaduan dari warna dasar. Ya, hasil dari perpaduan warna dasar. Ya, contoh hijau, ungu, masih banyak ya kalau dicampur-campur. Contoh, ini baru kamu mencampur 2 warna, belum lagi 3 warna yang dicampur. Ya, itu namanya warna tersier ya. Jadi kalau misalnya sudah 3 yang dicampur, maka dia adalah warna tersier. Nah, untuk sementara kita akan belajar tentang 2 warna ini ya, primer dan sekunder ya. Contoh yang lain adalah kuning ditambah merah itu akan menghasilkan apa? Orange ya. Nah, kita lanjut. Teknik mewarnai yang tadi sudah Ibu Mentari sebutkan itu ada blocking, gradasi, dan mixing ya, serta finishing. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama blocking. Blocking adalah salah satu teknik populer sebagai cara mewarnai gambar dengan krayon. Ya, tetapi untuk secara umum bukan hanya krayon ya, bisa pensil warna, bisa cat air ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan memblok bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan cara menyapunya secara halus ya. Ingatnya memblok ya. Kamu harus ingat caranya adalah memblok bidang gambar ya dengan warna tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kamu mau menggambar daun atau gambar objek lain, kemudian kamu mau mewarnai gambar tersebut. Ya, jadi kamu hanya menggunakan warna tertentu. Contoh yang Ibu buat adalah daun. Nah, Ibu Mentari mau mewarnai daun ini hanya dengan warna hijau muda.
ya. Itu namanya teknik blocking. Oke. Kemudian yang kedua, gradasi. Nah, gradasi adalah melapisi bagian yang sudah diblok dengan warna lain yang masih seirama dan bertingkat. Oke, inti teknik ini adalah membuat efek daunnya dengan gelap terang yang indah. Teknik seperti ini dilakukan dengan cara mendahulukan warna gelap, kemudian mentransisikannya dengan warna yang lebih muda atau lebih terang. Ya, kalau anak-anak yang sudah pernah Ibu Mentari ajarkan, Ibu Mentari sudah melihat kemampuan anak-anak itu bisa menggradasikan ya. Nah, kalau yang belum tahu gradasi itu artinya seperti apa, Ibu berikan contoh. Nih, dia menggradasikan warna daun itu jadi ada warna hijau, ini hijau terang ya, hijau muda, tapi di tengah-tengahnya itu ada hijau kekuning-kuningan. Jadi lebih indah ya, karena perpaduan warnanya juga tadi seirama ya. Seirama artinya dari hijau muda, hijau tua ya, berarti mereka masih senada warnanya. Namanya masih hijau ya, hijau tua, hijau muda, hijau kekuning-kuningan, hijau toska ya, itu masih sebangsa dengan hijau, masih sejenis ya. Kalau gradasi itu tadi menggabungkan atau melapisi yang sudah diblok dengan warna yang seirama. Kita lanjut untuk yang ketiga, ada mixing ya. Dari judulnya aja mixing artinya mencampur ya. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan warna yang lebih ya. Contohnya tadi itu kita sudah belajar mixing warna itu di warna sekunder. Warna sekunder itu adalah warna mixing ya. Jadi ada hijau, ada ungu, ada orange ya. Nah, mixing ini dilakukan untuk menghasilkan warna lebih. Kita lihat contohnya seperti ini ya. Jadi di situ dia menggunakan beberapa warna ya, itu menggabungkan warna. Oke. Kemudian yang keempat, ada yang namanya finishing ya. Kalau finishing ini digunakan untuk menghaluskan warna pada bagian-bagian yang masih belum sempurna ya. Kalau misalnya kamu mewarnai pakai pensil warna, nah pasti masih ada putih-putihnya ya. Nah, teknik finishing ini berlaku di bagian seperti ini. Jadi untuk menghaluskan warna pada bagian yang belum sempurna ya. Contohnya nih, ketika sudah mulai selesai gambarnya, maka akan di finishing, dihaluskan warnanya, baik pinggirnya ataupun secara keseluruhan. Nah, sampai di sini semoga belum ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada, silakan boleh komen di kolom komentar, atau kamu juga boleh chat Ibu Mentari. Oke. Kemudian kita akan melihat teknik mewarnai komik. Ya, kalau tadi itu langkah-langkah mewarnai. Ya, kalau ini ada teknik mewarnai komik. Ya, dibagi dua. Ya, satu manual dan digital. Oke. Untuk pertama kita mau lihat yang manual. Teknik manual adalah teknik pewarnaan yang dikerjakan langsung tanpa melibatkan peralatan canggih dalam pengerjaannya. Ya, berarti tidak menggunakan alat bantu selain alat pewarna. Nah, kira-kira dia akan dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama itu sketch. Ya, teknik sketch hanya memiliki satu warna. Ya, maksudnya hanya berwarna hitam atau yang hanya memiliki satu warna pada alatnya. Nah, kamu boleh lihat tuh contoh gambarnya. Ini adalah salah satu contoh sketch ya. Jadi dia buat sketsa dengan pensil
atau pensil warna, tapi dia hanya menggunakan ya warna hitam. Ya, itu masih sketch, belum diwarnai. Ya, jadi ada yang namanya sketch. Selanjutnya kita mau lihat lukisan. Ya, teknik ini menggunakan alat yang berhubungan dengan cat warna dengan bantuan kuas. Nah, sesuai dengan gambarnya, pasti kamu sudah pernah melakukan, ya, dan pasti kamu sudah mengerti. Selanjutnya, ada teknik manual dengan pensil warna. Oke, teknik ini hampir sama dengan teknik sketch, tetapi yang membedakan hanya pada hasil warnanya saja. Oke, kalau sketch menggunakan satu warna. Kalau pensil warna berarti menggunakan beberapa warna. Ya. Nah, untuk teknik manual yang selanjutnya itu ada spray. Ya, spray ini adalah teknik yang digunakan untuk menggabungkan warna. Nah, kalau kamu lihat contohnya, ini contoh adalah lukisan di tembok. Ya, kalau kamu pernah lihat jalan ada temboknya terus digambarin, atau kamu tahu namanya mural. Nah, mereka itu biasanya menggunakan spray. Ya, spray untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah mereka menggabungkan warna. Ya, mereka pakai spray. Nah, selanjutnya kita mau lihat yang digital. Ya, teknik digital adalah teknik pewarnaan yang dalam proses pewarnaannya melibatkan peralatan digital. Kalau teknik manual kita tidak menggunakan alat, kalau digital kita menggunakan alat, baik itu software ataupun hardware. Oke. Nah, maksudnya ialah teknik ini menggunakan komputer, mouse, pen tab, trackball, dan lain-lain. Oke. Nah, boleh dilihat tuh contoh yang pertama. Pasti kamu sudah familiar tuh dengan gambar itu, yaitu pen. Ya. Pen itu bisa kita gunakan untuk tempat menggambar, bisa kita gunakan untuk tempat mewarnai. Ya. Kemudian yang gambar di sampingnya ini adalah dia menggunakan pen tab atau touch pen. Jadi dia menggambar di touch pen-nya itu, di pen tab-nya itu, tetapi munculnya di layar. Ya. Nah, sekarang ini kan lagi HBL atau BDR ya, belajar dari rumah. Nah, beberapa gurumu sudah ada yang menggunakan pen tab atau touch pen. Ya. Nah, kita mau lihat contohnya. Teknik digital untuk anime. Ya, kamu boleh lihat contoh gambar itu. Gambar 1 dan gambar 2 itu ada perbedaan di gelap terangnya, ya. Kalau gambar yang pertama itu dia hanya fokus di manusianya. Sementara yang gambar kedua itu sudah ada sisi gelap dan sisi terangnya. Ya, sisi gelap dan sisi terang akan menambah efek cahaya, ya, efek cahaya yang muncul dari sebelah mana. Nah, untuk di teknik digital yang lainnya ada shading. Ya, shading ini artinya gelap terang, ya, sama seperti yang tadi, gelap terang. Nah, kamu bisa lihat gambar pertama dan kedua. Ada sisi gelap terang yang berbeda. Ya. Khususnya di rambut ya, kamu fokusnya di rambut karena shadingnya itu ada di rambut. Ya, kamu bisa lihat yang gelap itu di bagian mana, yang terang itu di bagian mana. Ya, kedua gambar itu berbeda gelap terangnya. Itu untuk shading. Jadi shading ini mirip sama gradasi. Tapi kalau gradasi kita bisa pakai manual, tapi kalau shading bisa kita pakai secara digital. Nah, selanjutnya teknik digital gabungan.
Ya, ini mirip sama mixing. Ya, ini gabungan, yaitu perpaduan dari beberapa warna disatukan dalam satu objek. Ya, contohnya itu lihat di gambar yang sudah Ibu berikan. Ya, kalau untuk manual, kita bisa bikin seperti ini, tapi pasti tidak rapi atau kurang rapi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan digital, itu akan lebih gampang dan kita bisa Ctrl Z ya, bisa diulang. Sementara kalau kita menggambar, kita ulang. Kalau salah ulang ya. Jadi digital juga akan membantu kita, bahkan ilustrator, dalam proses penggambaran ataupun pewarnaan. Ya, kalau misalnya kamu ya yang suka baca komik digital, itu menggambarnya pakai digital. Ya, mereka gambar pakai digital dan itu bukan sesuatu yang gampang ya. Kalau mereka salah, mereka ulang meskipun nggak ulangnya dari awal. Tapi kamu saat ini akan membuat komik dengan cara manual. Nah, Ibu harap kamu bisa memberikan hasil kerjamu yang terbaik ya, berusaha untuk menggambar, tidak menyerah ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi ini dapat membantu kamu untuk mewarnai komik kamu nanti ya. Kamu bebas menggunakan warna apa saja, namun sesuai dengan kriteria penilaian yang Ibu sampaikan. Oke, terima kasih semuanya.